Hai, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di mata kuliah strategi pembelajaran dengan topik bahasan kali ini yaitu sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke topik-topik yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini. Di antaranya, yang pertama konsep sains teknologi masyarakat, yang kedua ada prinsip sains teknologi masyarakat, yang ketiga ada karakteristik sains teknologi masyarakat, yang keempat ada sintaks sains teknologi masyarakat, dan yang kelima itu ada domain cakupan sains teknologi akan masuk ke materi masyarakat. Sains teknologi masyarakat diterjemahkan dari bahasa Inggris. Sains teknologi sudah dikemukakan oleh John Zeeman dalam bukunya Teaching and Learning About Science and Society. Pembelajaran sains teknologi society berarti menggunakan teknologi sebagai penghubung antara sains dan masyarakat. Nah, secara umum, sains teknologi masyarakat merupakan sebuah model dalam proses belajar mengajar mengaitkan antara sains teknologi dalam konsep kehidupan. Nah, untuk yang selanjutnya ada prinsip pembelajaran sains teknologi masyarakat. Yang pertama yaitu peserta didik melakukan identifikasi terhadap persoalan dan dampak yang ditimbulkan dari persoalan tersebut yang muncul di sekitar lingkungan. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal untuk mencari informasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian persoalan yang telah berhasil diidentifikasikan. Yang ketiga, memfokuskan pembelajaran pada akibat yang ditimbulkan oleh sains dan teknologi bagi peserta didik. Yang keempat, ada pandangan bahwa pemahaman terhadap konten sains lebih berharga daripada sekedar mampu mengerjakan soal. Yang kelima, adanya penekanan kepada keterampilan proses yang dapat digunakan peserta didik untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Dan yang keenam itu yang terakhir adalah adanya penekanan pada kesadaran berkarir, terutama karir yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik sains teknologi masyarakat. Yang pertama yaitu melalui pendekatan sains teknologi masyarakat dapat membuat pengajaran sains lebih bermakna karena langsung berkaitan dengan permasalahan yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Nah, wawasan siswa tentang peranan sains dalam kehidupan nyata. Dan yang kedua yaitu sains teknologi masyarakat dapat meningkatkan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep, keterampilan proses, kreativitas, dan sikap menghargai produk teknologi serta bertanggung jawab atas masalah yang muncul. Untuk yang selanjutnya itu ada sintaks sains teknologi masyarakat. Nah, sintaks ini dibagi menjadi 4 tahap. Itu yang pertama, tahap invitasi atau mengemukakan pengetahuan. Di sini siswa didorong untuk mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Itu selanjutnya ada eksplorasi, yaitu menyelidiki konsep. Nah, di sini siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang dirancang oleh guru. Nah, setelah mengeksplorasi ada melakukan penjelasan dan solusi, yaitu di sini siswa menyampaikan gagasan yang didasarkan pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan guru. Nah, maka siswa akan menyampaikan gagasan dan membuat model, membuat rangkuman serta kesimpulan. Nah, dan yang terakhir yaitu pengambilan tindakan. Di sini siswa dapat membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dan berbagai informasi, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran balik, entah itu individu maupun masyarakat yang berhubungan dengan pemecahan masalahnya. Nah, selanjutnya ada domain cakupan sains teknologi masyarakat menurut Yager dalam Carli dan Yuliari Yadningsih 2002. Ada 5 konsep. Yang pertama, domain konsep yaitu
Domain yang memfokuskan pada muatan sains yang meliputi konsep, fakta, hukum. Yang kedua, domain proses, yaitu cara-cara yang digunakan untuk memecahkan masalah seperti mengamati, mengelompokkan, mengukur, memprediksi, dan mengidentifikasi variabel. Yang ketiga ada domain aplikasi. Nah, domain aplikasi adalah aplikasi konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari, mengembangkan proses ilmiah dalam memecahkan masalah tersebut. Lalu yang keempat ada domain kreativitas. Domain kreativitas itu penggunaan objek-objek dan ide-ide dengan cara baru memecahkan masalah dan teka-teki. Yang kelima dan yang terakhir adalah domain konsep. Domain konsep bertujuan untuk mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri dan mengembangkan rasa hormat terhadap perasaan orang lain dalam mengekspresikan perasaan dengan cara yang konstruktif.